Untuk jabatan fungsional guru, teman-teman yang P1 atau guru lulus passing grade, kemudian THK 2 dan juga guru sekolah negeri yang masuk database BKN mengacu di jadwal 1. Sobat calon guru semuanya, baru saja BKN secara resmi ini merilis yaitu jadwal seleksi P3K 2024. Nah, jadwal seleksi P3K 2024 di sini nanti akan berlaku untuk seleksi P3K guru, kemudian P3K teknis dan juga P3K tenaga kesehatan. Namun untuk P3K di tahun ini nanti akan dibagi ya menjadi jadwal P3K tahap 1 dan juga jadwal P3K tahap 2. Nah, di sini tentunya teman-teman honorer harus memahami dan juga mencatat ya, yaitu di sini nanti kita masuk dalam pembagian jadwal seleksi P3K yang mana di sini nanti kita juga akan mengidentifikasi, yaitu kita masuk ke kriteria A atau mungkin kriteria B, kemudian kriteria C atau mungkin juga di kriteria D. Nah, sehingga nanti kita tidak salah melakukan pendaftaran dan tentunya ini sebagai salah satu upaya untuk bisa lulus ya seleksi P3K 2024. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini silakan klik tombol subscribe-nya, dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Oke sobat calon guru semuanya, di sini pertama-tama kita harus pahami dulu ya bahwasanya untuk kriteria pelamar dan juga urutan pengisian formasi di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah seleksi P3K teknis ya, kemudian yang adalah seleksi P3K untuk jabatan fungsional guru, yang terakhir adalah seleksi P3K untuk jabatan fungsional tenaga kesehatan. Nah, teman-teman harus pahami dulu ini untuk nanti kita bisa menentukan kita tuh masuk di jadwal yang mana. Nah, untuk seleksi P3K yaitu khususnya P3K teknis itu adalah terdiri dari urutannya itu dari XTHK 2, kemudian non ASN yang terdaftar di database BKN, kemudian untuk yang ketiga adalah tenaga non ASN yang aktif bekerja pada instansi pemerintah. Sedangkan untuk P3K guru di sini terdapat yaitu ada 5 kategori pelamar ya, yaitu pelamar prioritas, yaitu guru yang sudah lulus passing grade tahun 2021, kemudian XTHK 2, kemudian non ASN terdaftar di database BKN dan juga guru sekolah negeri yang aktif mengajar minimal 2 tahun ya. Yang terakhir adalah lulusan PPG. Kemudian untuk seleksi P3K tenaga kesehatan di sini terdapat 4 kategori pelamar. Yang pertama ini adalah D4 bidan pendidik, kemudian XTHK 2, kemudian non ASN terdaftar di database BKN dan juga tenaga non ASN yang aktif bekerja pada instansi pemerintah. Dan selanjutnya di sini kalau misalkan kita mengecek ya, yaitu pada surat edaran BKN terbaru terkait tentang jadwal P3K 2024, maka di sini disampaikan bahwasanya seleksi pengadaan P3K di 2024 ini didasarkan pada Kepmenpan RB 347, kemudian 348 dan juga 349. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini beranggapan bahwa ini adalah teman-teman yang P3K teknis itu belum masuk, itu adalah salah ya. Jadi jadwal ini sudah mencakup semuanya. Bahwasanya untuk Kepmenpan RB 347 itu mengatur tentang mekanisme seleksi P3K teknis, kemudian 348 untuk guru, 349 untuk tenaga kesehatan. Nah ini teman-teman. Nah selanjutnya terkait tentang mekanisme seleksi dan juga yaitu untuk nantinya yaitu pengisian formasi ya. Nah berikutnya di sini dilakukan secara berurutan ya. Ya mana di sini kalau misalkan di sini ada kata-kata untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja jabatan fungsional tenaga kesehatan dan juga jabatan fungsional yaitu untuk tenaga guru. Nah di sini P3K teknis itu juga sudah masuk ya. Memang di sini kan untuk yang pertama tuh pelamar prioritas, artinya pelamar prioritas itu kalau misalkan di P3K guru itu adalah pelamar prioritas guru-guru yang sudah lulus passing grade tahun 2021. Sedangkan untuk pelamar prioritas yang dimaksudkan untuk P3K tenaga kesehatan itulah D4 bidan pendidik ya. Dikarenakan untuk yang P3K teknis ini kan nggak ada ya pelamar prioritasnya. Kemudian diurutkan berikutnya adalah XTHK 2, kemudian tenaga non ASN terdaftar di database BKN dan juga tenaga non ASN yang aktif bekerja pada instansi pemerintah. Nah, termasuk juga di sini adalah untuk lulusan PPG. Lulusan PPG ini adanya itu hanya untuk di P3K guru, yaitu sesuai dengan Kepmenpan RB nomor 348 tahun 2024. Dan selanjutnya di sini kita pahami dulu terkait tentang pembagian kriteria ya. Bahwasanya di sini terkait tentang pembagian kriteria ini untuk jadwal seleksi pengadaan P3K itu bagi pelamar pada angka 1 huruf A, B dan C itu nanti yang ada di lampiran 1.
Coba di sini kita langsung tunjukkan untuk yang lampiran 1 ya. Jadi teman-teman yang masuk dalam kategori yaitu pelamar nomor 1 itu yang ini, yaitu untuk A, kemudian untuk B, kemudian untuk C, itu nanti mengacu pada jadwal yang tahap 1 ini. Nah ini kemudian untuk yang berikutnya yaitu yang pada angka 1 yaitu huruf D, yaitu untuk teman-teman yang tenaga non ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah termasuk juga lulusan PPG, ini nanti mengacu pada jadwal yang kedua. Coba kita tunjukkan untuk jadwal yang kedua itu yang ini. Jadi untuk teman-teman kita garis bawah ya, ini adalah untuk mulai dari urutan pertama di sini sampai sini. Nah ini yang ke atas ini yang saya lingkari biru, ini adalah nanti teman-teman mengacunya itu pada jadwal yang pertama ini. Nah yang ini. Sedangkan untuk yang di sini tenaga non ASN kemudian juga termasuk untuk lulusan PPG, ini nanti mengacunya pada jadwal yang kedua ini teman-teman. Nah ini mengapa di sini dibagikan yaitu dibuat dalam dua lampiran ya, yaitu dua jadwal. Bahwasanya di sini disampaikan yaitu waktu pendaftaran bagi pelamar pada angka 1 huruf D dialokasikan lebih panjang nantinya dengan pertimbangannya apa? Yaitu instansi pemerintah ini masih melaksanakan rangkaian kegiatan seleksi pengadaan CPNS ya untuk tahun 2024 bagi pelamar pada huruf 1 ABC. Nah pada saat ini nanti dari pemerintah itu masih mengadakan seleksi CPNS. Kemudian BKN belum memiliki data terkait tentang untuk yang peserta di angka 1D, karena di sini adalah dari tenaga non ASN yang memang tidak terdaftar di database BKN dan juga lulusan PPG. Nah ini, nah selanjutnya teman-teman setelah mengetahui kalau misalkan kalian tuh masuk dalam kriteria yang mana, maka di sini dipahami untuk melakukan pendaftaran itu sesuai dengan kriterianya. Kalau misalkan teman-teman di sini ya, yaitu pelamar yang P3K teknis, kalau teman-teman itu masuk di database BKN, kemudian teman-teman P3K teknis yang di sini masuk data BKN dan juga XDHK 2, ini nanti mengacu jadwal yang pertama ini. Untuk jabatan fungsional guru, teman-teman yang P1 atau guru lulus passing grade, kemudian THK 2 dan juga guru sekolah negeri yang masuk data BKN mengacu di jadwal 1. Kemudian yang P3K tenaga kesehatan, jika teman-teman adalah di 4 bidang pendidik, kemudian THK 2 dan juga honorer terdaftar di data BKN masuk di jadwal 1. Kemudian untuk yang kalian entah itu P3K teknis, kemudian guru honorer sekolah negeri atau mungkin kesehatan yang tidak terdaftar di database BKN dan juga lulusan PPG, ini nanti mengacunya itu pada jadwal yang tahap 2 ini. Nah sedangkan untuk di sini kalau misalkan kita lihat ya, di sini untuk pengumuman pendaftaran sama pendaftaran seleksi ini adalah berbeda. Kalau misalnya kita bandingkan untuk teman-teman kriteria A, B, dan C itu nanti pengumuman seleksi itu dimulai tanggal 30 September sampai dengan 19 Oktober. Sedangkan untuk yang kriteria D itu adalah pengumuman seleksi itu 1 sampai dengan 30 November ya. Jadi tidak bersamaan teman-teman. Nah untuk pendaftarannya ini adalah untuk yang kriteria ABC, ini adalah teman-teman yang di sini nanti jadwalnya tanggal 1 sampai dengan 20 Oktober. Jadi mulai dari tanggal 1 nanti teman-teman sudah bisa membuat akun nih, kemudian melakukan pendaftaran sampai dengan tanggal 20 Oktober. Sedangkan untuk teman-teman yang tidak masuk database BKN termasuk juga lulusan PPG, nanti pendaftarannya itu 17 November sampai dengan 31 Desember. Nah tentunya di sini nanti kalau misalkan kita melihat ini tentunya nanti semoga saja ya, semoga tidak ada penguncian formasi seperti tahun kemarin. Jangan-jangan kalau misalkan formasinya itu udah habis untuk yang pelamar kategori A, B, dan C, jangan-jangan untuk yang berikutnya yang tidak terdaftar database BKN, jangan-jangan ketika pendaftaran dibuka nanti kita sudah nggak bisa mendaftar karena formasinya sudah habis. Semoga saja tidak seperti itu. Namun tentunya kita harus positive thinking saja ya. Namun ketika nanti ada perubahan informasi, nanti kita akan sajikan lebih dini teman-teman. Oke, kira-kira seperti itu. Nanti silakan dicek untuk jadwal urutannya. Nanti detail-detailnya ini sudah kita bahas pada video sebelumnya, dan juga kita akan sematkan ya pada kartu video ini. Demikian, salam sukses untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.